Sean adalah seorang anak remaja yang baru saja kehilangan ayahnya karena meninggal dunia, sehingga ibunya pun menikah lagi. Sean di sini masih belum bisa menerima kehadiran ayah angkatnya itu. Dia adalah Hank, seorang pensiunan angkatan laut Amerika. Sean memiliki hobi yang unik. Dia gemar membaca dan mengoleksi buku-buku sejarah dan misteri yang ada di balik itu semua. Sean percaya kalau semua koleksi bukunya itu bukanlah dongeng semata, melainkan cerita asli yang ditulis berdasarkan fakta yang ada. Ternyata dugaan dia selama ini benar kalau ada sebuah pulau misterius yang berisikan surga dunia. Di bawah arahan Brad Peyton dengan naskah yang ditulis oleh Brian Gunn, Mark Gunn, dan Richard Outten, film ini memiliki alur cerita yang ringan dan cocok untuk menemani waktu santai kalian ya guys. Bersama saya Ricardo, inilah film Journey to the Mysterious Island. Film dibuka dengan ditunjukkan Sean yang sedang dalam kejaran polisi. Malam itu Sean kabur setelah menerobos kantor satelit setempat, dan terlihat dari gayanya yang seolah menantang dan menikmati kejar-kejaran tersebut. Namun aksi Sean tidak berakhir baik, dia harus tercebur ke dalam kolam renang dan tertangkap basah. Beruntung Sean tidak jadi ditahan karena Hank, sang ayah angkat Sean adalah mantan angkatan laut Amerika. Orang dalam. Sejak kematian ayahnya dan si ibu menikah lagi, Sean menjadi tidak ramah, terutama pada sang ayah angkat. Meski begitu, Hank tetap melakukan peran sebagaimana mestinya. Di sini Sean berhasil mendapatkan sebuah kode yang dikirim melalui satelit oleh seseorang yang dia mengira adalah kakeknya. Keesokan hari, Hank tetap tenang dan berusaha mendekati Sean di kamarnya. Keakraban mereka berdua dimulai saat Hank berhasil menerjemahkan kode misterius tersebut. Dikatakan dalam kode tersebut bahwa sebuah pulau misterius itu benar adanya. Dan dalam kode tersebut menyebutkan 3 buku oleh penulis yang berbeda. Sehingga mereka berdua berhasil menemukan sesuatu dari 3 buku tersebut. Itu adalah peta dan koordinat di mana pulau misterius itu berada guys. Yang nampaknya pulau tersebut tidak jauh dari Indonesia. Hank mengira kalau semua ini hanyalah gurauan Sean belaka. Tetapi Hank mulai merasa aneh karena ternyata Sean menanggapi semua ini dengan serius dan ingin segera berangkat mencari pulau tersebut. Hank menceritakan hal ini pada ibu Sean, sekaligus meminta restu untuk berangkat mendampingi putranya mencari sebuah pulau yang hanya dongeng belaka. Dan demi hubungan kedekatan antara anak dan ayah angkat, maka Hank telah menyiapkan paspor serta biaya untuk berangkat mencari pulau tersebut. Kemudian mereka berdua telah sampai di sebuah negara kepulauan kecil bernama Palau, dan dia menemui salah seorang nahkoda kapal untuk mengantarnya ke titik koordinat tersebut. Tetapi orang tersebut malah menolak mentah-mentah karena dia tahu kalau tidak ada pulau satupun di koordinat tersebut, yang ada hanyalah sarang badai. Saat Sean membujuknya untuk membayar sebesar $1.000, terlihat seorang pria yang langsung melongo dan tergiur akan tawaran tersebut. Orang ini adalah Gabato. Dan melihat koordinat yang diberikan Sean, dia tak gentar sedikit pun dan langsung mengajak Sean untuk berangkat. Awalnya, Sean dan Hank mengira kalau kapal inilah yang akan menjadi tumpangan mereka. Namun ternyata... What the blue heck is that? Karena helikopter itu tidak terlihat meyakinkan sama sekali, Hank mengajak Sean untuk mencari tumpangan lain, akan tetapi Sean melihat sisi lain dari helikopter ini. Kecantikan dan kesemlohayan dari Kailani, putri Gabato. Kailani adalah seorang yang cerdas. Dia juga tahu kalau titik koordinat tersebut adalah titik paling mematikan di bumi. Tetapi sang ayah membujuknya karena mereka siap membayar mahal. Dan pada akhirnya mereka deal pada harga $3.000 guys. Dalam perjalanan terlihat Sean mulai mendekati Kailani, namun tampaknya tidak berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian mereka hampir tiba di lokasi koordinat tersebut. Tidak ada apa-apa lagi yang nampak selain awan hitam dan petir. Tetapi Gabato tidak memperdulikan hal tersebut. Saat memasuki awan itu, ternyata di dalamnya ada sekumpulan badai besar yang telah menanti mereka. Hal ini membuat helikopter itu tertarik masuk ke dalam lingkaran badai dan mereka sekarang hanya bisa pasrah. Dalam keadaan genting seperti ini, Sean sempat-sempatnya mencocokkan keadaan sekarang dengan bukunya, bahwa sebelum memasuki pulau misterius itu, tiap orang harus melalui lingkaran angin besar.
Ternyata ucapan Sean bisa dibuktikan. Mereka berempat selamat dan terdampar di sebuah pulau yang sepertinya tidak berpenghuni, guys. Mereka tidak bisa kembali karena helikopter tumpangan mereka satu-satunya telah hancur menjadi berkeping-keping. Akan tetapi saat Sean mencari jalan keluar, tiba-tiba... Ladies and gentlemen. Pemandangan yang sangat indah sekaligus langka yang bisa dibilang surga dunia. Alam yang masih hijau dengan udara yang sangat sejuk. Jika dilihat-lihat malah bukan seperti dunia yang sekarang ini, guys. Malah lebih terkesan ke zaman purba. Tetapi yang terpenting, kini Hank percaya tentang misteri pulau misterius ini. Di pulau ini berlaku hukum yang berbeda, di mana hewan yang sebenarnya kecil di sini berubah menjadi besar, sedangkan yang besar menjadi kecil. Dari kejauhan, Sean melihat sebuah asap, satu-satunya asap di antara tumbuhan yang hijau itu. Dan Sean sudah bisa mengira kalau itu adalah asap yang dibuat kakeknya. Dan mereka pun on the way ke sana ya guys. Di tengah perjalanan, secara tidak sengaja mereka menginjak bebatuan yang menyerupai telur raksasa, dan memang telur raksasa. Sontak hal itu membuat panik mereka semua, dan di mana ada telur, di situ pasti ada induknya. Tetapi bukannya menjauh dan menjaga ketenangan, si Asep ini malah terjatuh dan masuk ke dalam cangkang telur. Dan karena ulah si Asep tersebut, akhirnya si induk terbangun dan hampir saja mereka disantap oleh kadal raksasa tersebut, guys. Beruntung sang kakek datang tepat waktu dan berhasil membuat kadal raksasa ini pingsan. Sehingga mereka sangat senang, gembira, happy karena bertemu dengan sang kakek. Jadi singkatnya, si kakek ini sudah lebih dulu pergi mencari keberadaan pulau misterius ini. Dan setelah dia menemukan keberadaan pulau ini, si kakek mengirimkan semacam pesan rahasia melalui satelit pada cucunya, yaitu Sean. Dan sampailah mereka pada momen ini ya guys. Oke, selanjutnya mereka lanjut menuju rumah pohon si kakek, yang tampaknya sang kakek sudah menghabiskan waktu yang lama tinggal di pulau ini. Mereka pun tinggal di sana untuk melanjutkan petualangan tersebut keesokan harinya. Saat pagi tiba, sang kakek mengajak mereka semua untuk menuju ke sebuah tempat terbaik dan terindah di pulau ini. Tempat itu adalah... Yap, tempat itu adalah Atlantis, sebuah kota yang hilang dan menjadi legenda. Atlantis umumnya dianggap sebagai mitos yang dibuat oleh Plato untuk mengilustrasikan teori politik. Meskipun fungsi cerita Atlantis terlihat jelas, kemudian di tengah-tengah mereka asik menikmati keindahan Atlantis, Hank menemukan keanehan, di mana genangan air di sekitarnya adalah air laut, dan dia semakin curiga karena firasat buruknya diperkuat oleh retakan-retakan pada dinding Atlantis. Berdasarkan hal ini, Hank sangat yakin kalau tidak lama lagi pulau ini akan tenggelam. Dan tentu saja hal ini membuat mereka ketar-ketir ya guys. Dan karena terlalu banyak membaca buku, Sean pun ingat kalau di sekitar Atlantis ada sebuah kapal selam Nautilus. Dengan harapan mereka dapat menggunakan kapal selam tersebut untuk pulang. Akan tetapi keberadaan kapal selam tersebut itu masih menjadi misteri, sehingga mereka mencari informasi di makam Kapten Nemo. Kailani menemukan sebuah buku yang ada pada mumi Kapten Nemo. Dia pun mengambilnya untuk mencari keberadaan kapal selam tersebut. Dalam buku itu disebutkan bahwa kapal selam Nautilus berada di bawah tangga Poseidon, di sisi lain di pulau ini, dan nampaknya sang kakek mengetahui lokasi tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk segera hengkang dari pulau ini, mendaki gunung, lewati lembah tanpa beristirahat agar cepat sampai ke tujuan. Karena Hank memprediksi bahwa pulau ini akan tenggelam dalam 2 hari lagi. Di tengah-tengah perjalanan mereka mendengar suara erupsi Gunung Semeru ya guys. Di tengah-tengah perjalanan mereka mendengar suara erupsi gunung berapi. Akan tetapi ada sedikit keunikan di sini, di mana gunung berapi tersebut kaya akan emas murni, yang bahkan serpihan emasnya sampai terbawa angin dan bertaburan di mana-mana. Sean sempat ingin menuju ke gunung tersebut, tetapi Hank tidak mengizinkannya karena keselamatan adalah yang utama. Begitulah kira-kira. Dan untuk mempercepat perjalanan, sang kakek menunggangi lebah raksasa untuk lebih cepat sampai di tujuan. Gak kebayang kalau sampai kena sengatnya. Tapi tampaknya lebah yang ini jinak ya guys, dan mereka pun terbang melintasi pulau ini dengan lebih cepat. Di tengah perjalanan, Sean terjatuh karena lebah-lebah itu dikejar oleh burung yang sedang lapar guys. Akan tetapi mereka berhasil melewati hal itu semua. Perjalanan mereka tidak dapat dilanjutkan karena malam keburu datang, sehingga mereka harus beristirahat dan membuat api untuk menghangatkan suasana.
Ditambah Sean yang sedang tidak baik-baik saja, maka Hank dan sang kakek mencoba bernyanyi dan membangun keceriaan agar suasana nggak terlalu horor gitu. Sementara di sisi lain, Kailani dan ayahnya mengambil momen untuk curhat di tepi sungai, bahwa sang ayah di sini sangat menginginkan Kailani untuk melanjutkan kuliahnya setelah pulang dari pulau ini. Lalu malam pun berganti pagi, dan betapa kagetnya saat mereka terbangun sudah banyak air di sekelilingnya. Ini menandakan bahwa pulau tersebut akan tenggelam lebih cepat dari perkiraan Hank. Tapi satu orang telah hilang dari sana, dia adalah Gabato. Yang sepertinya Gabato telah pergi diam-diam saat mereka tertidur lelap. Kailani pun sangat cemas dan ingin segera menyusul ayahnya. Dia ditemani sang kakek untuk mencari ayahnya, yang diperkirakan telah pergi ke arah gunung untuk mengambil bongkahan emas. Sementara Sean dan Hank pergi ke arah yang berbeda untuk mencari kapal selam Nautilus. Di sisi lain, Gabato telah menggali lubang yang cukup dalam, akan tetapi dia juga akan kesulitan untuk membawa emas tersebut karena ukurannya yang terlalu besar. Kailani di sini meyakinkan sang ayah kalau satu-satunya yang dia inginkan hanyalah pulang dengan selamat dari pulau ini. Sementara itu, Sean dan Hank telah menemukan titik di mana kapal Nautilus diparkir ya guys. Tetapi sudah terlambat karena ketinggian air laut meningkat drastis dalam hitungan jam, sehingga mereka harus melompat dan menyelam untuk mencapai kapal selam itu. Are you ready? I'm ready. Tak butuh waktu lama, mereka berdua menemukan keberadaan kapal selam tersebut dan mencoba membuka palka yang sudah berkarat ini. Di tengah-tengah usaha mereka, nampak seekor belut listrik yang rupanya sedang kelaparan ya guys. Namun setelah mengeluarkan kekuatan di detik-detik terakhirnya, pintu berkarat itu pun terbuka dan mereka berhasil masuk. Tidak sampai di situ, ternyata kapal Nautilus ini tidak mau menyala karena kekurangan daya. Ya wajar aja guys, karena kapal ini sudah berumur 140 tahunan, sehingga mereka membutuhkan suplai daya yang lebih besar untuk menyalakan kapal ini. Apa kalian berpikir hal yang sama? Yap, belut listrik. Belut listrik adalah jawabannya. Sementara di atas sana, sang kakek, Gabato, dan Kailani tersesat kehilangan arah karena kompasnya yang rusak ya guys. Akan tetapi jiwa survival sang kakek dapat menuntun mereka ke jalan yang benar. Saat mereka sudah berada di pinggir tebing pantai, tidak ada tanda-tanda kapal selam Nautilus. Karena memang kapalnya belum menyalakan ya. Sementara gunung berapi sudah memasuki detik-detik terakhirnya, mereka bertiga hanya bisa pasrah dan berdoa agar bisa selamat. Dan di bawah sana terlihat Hank berhasil menancapkan kabel tepat di mulut si mujair listrik itu guys. Dan kapal pun langsung menyala karena sudah cukup daya. Keadaan semakin tak terkendali dan memburuk, mereka bertiga pun harus terjatuh ke dalam air diikuti reruntuhan batu-batu besar. Akan tetapi, sang sutradara tidak ingin film ini berakhir dengan kesedihan tentunya. Maka dengan tepat waktu, kapal Nautilus datang menyelamatkan mereka. Film ini pun berakhir dengan happy ending karena semua orang selamat. Dan yang terpenting, Sean dan Kailani dan mereka pun hidup berbahagia. Oke guys, film ini kami berikan rating 8,8 dan merupakan film yang cocok untuk menemani kita di kala santai dengan alur ceritanya. Alur cerita yang ringan tidak membuat kita berpikir terlalu berat dan film ini bisa kalian tonton di Apple TV juga loh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa tinggalkan like dan komentar kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!